saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sepertinya adik-adik semua bersuka cita ya Bu Diana? Oh iya, pastilah adik-adik semuanya bersuka cita ya Kak Imel. Iya betul sekali, karena hari ini kita akan memulai ibadah minggu. Nah, sebelum memulai ibadah minggu ini, mari kita pujikan lagu dari Kidung Ria nomor 25, Yesus Cinta Segala Bangsa. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua warna indah. Mari terima keselamatan selamanya. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua warna indah. Mari terima keselamatan selamanya. Ya, seperti lagu tadi bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bisa mengasihi sesamanya. Betul Bu Diana? Ya, betul sekali. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, kita masih harus bertemu secara online, tetapi tetap saja sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa mengasihi teman-teman, terus keluarga dan orang-orang di sekitar kita tanpa membeda-bedakan seperti kasih Yesus. Nah, sekarang saatnya kita akan masuk di dalam doa. Jadi adik-adik semua harus duduk dengan rapi dan sikap berdoa. Gimana Bu Diana sikap berdoa itu? Ya, sikap berdoa yang baik, tangannya dilipat, lalu matanya ditutup ya. Kita berdoa sama-sama. Yuk Kak Imel, ya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Puji Tuhan ya Yesus, Kau kumpulkan kami di tempat ini. Walaupun kami masih harus ibadah secara online, kami tetap bersyukur ya Bapa, Kau telah pertemukan kami pada hari ini. Kami berharap ya Tuhan, di pagi hari ini Kau mau hadir menyertai kami dan membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga ibadah hari ini bisa selalu berkenan di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah Bu Diana, Ya. selain saling mengasihi, Tuhan juga menyuruh kita anak-anaknya untuk selalu hidup rukun satu sama lain. Ya, betul sekali. Berarti bersama orang tua, kakak, adik, ataupun dengan teman-teman semuanya harus rukun ya Kak Iya, Imel ya. Betul sekali. Karena Tuhan tidak suka kalau anak-anaknya saling bermusuhan, berkelahi, ataupun saling benci. Jadi Tuhan mau kalau kita semua saling hidup rukun satu dengan yang lainnya. Nah, contoh hidup rukun itu gimana Bu Diana? Berarti kita harus saling menyayangi. Kalau ada Ya. temannya yang ingin memerlukan bantuan kita harus bantu mereka. Betul sekali. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh bertengkar, harus sayang dengan teman-teman ya. Ya, betul sekali. Ya. Nah, sekarang mari kita pujikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain.
akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Silahkan Bu Diana untuk berdoa. Ya, mari adik-adik kita semuanya berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami masing-masing dan berkati supaya kami boleh mengerti dan memahami akan maksud dari firman-Mu. Dan ajarkan kami anak-anak-Mu supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhir kami membaca dan merenungkan firman-Mu hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan terlebih dahulu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Silakan Bu Diana. Ya, adik-adik semuanya, sekarang saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Coba adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya? Ayo, kalau yang belum, coba sekarang diambil ya Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Yuk kita buka bersama-sama. Kejadian itu kitab dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, coba? Coba Kak Imel. Perjanjian apa ya kejadian itu? Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru Kak Imel? Lama Bu Diana ternyata. Oh iya, betul sekali. Itu adalah kitab yang pertama dari Alkitab. Ya, yuk kita baca yuk. Dicari ya, Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 ya. Oke, adik-adik semuanya. Coba Bu Diana mau minta tolong Kak Imel ya untuk membacakannya. Silahkan Kak Imel. Alkitabnya sudah disiapkan semua ya pasti ini. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya
sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Berbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya, kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Amin. Ya, terima kasih ya Kak Imel Ya, sudah sama-sama. membacakan untuk adik-adik di rumah. Nah, adik-adik semuanya, kalian sudah pernah dengar cerita tentang yang diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 ini? Sudah ada yang pernah membacanya atau baru pertama kali ini? Nah, coba adik-adik sekarang Bu Diana bersama Kak Imel akan mengajak adik-adik semuanya di rumah ya untuk menyaksikan video, tayangan video ini mungkin akan dapat membuat adik-adik lebih memahami dari isi bacaan Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini ya. Ayo Kak Imel, yuk kita bersama-sama lihat yuk, bersama-sama adik-adik di rumah, yuk kita lihat ya tayangannya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. "Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu."
Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, buatlah roti bundar." Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. "Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua." Mengapakah Sarah tertawa dan berkata? Lalu Sarah menyangkal, "Aku tidak tertawa." sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, adik-adik dan Kak Imel, tadi setelah kita lihat tayangan tadi di video, ternyata tadi itu ada tamu, Kak Imel. Ya, Abraham kedatangan tamu, 3 orang tamu. Sebenarnya 3 orang itu adalah orang asing, Kak Imel. Jadi Abraham tidak kenal ya? Sebenarnya nggak kenal, tapi karena Abraham itu baik hati, maka waktu dilihat Abraham kelihatannya lelah sekali. Waktu itu belum ada mobil, Kak Imel, belum ada kendaraan seperti sekarang, belum ada motor, belum ada sepeda ya. Mereka berjalan kaki. Jauh sekali ya pasti. Iya, kelihatan lelah. Nah, akhirnya Abraham menyampaikan pada ketiga orang tadi, Kak Imel, mari silahkan singgah dulu, seperti itu. Karena zaman dulu adik-adik, waktu itu bukan seperti sekarang. Kalau semua orang itu sudah punya rumah, tinggal di dalam rumah. Zaman dulu itu, Kak Imel, itu kehidupannya adalah kehidupan nomaden. Kak Imel tahu? Ya, oh nomaden. Iya, benar sekali, nomaden itu berpindah-pindah adik-adik. Jadi misalnya hari ini membangun kemah, Kak Imel ya, kemah untuk tempat tinggal. Lalu kalau misalnya di tempat itu tanah yang diusahakan mungkin tidak mendukung lagi, jadi pindah ke tempat yang lain, cari tanah yang subur gitu, Kak Imel. Nah, Abraham mengingat bahwa kehidupan berpindah-pindah itu sangat tidak enak, apalagi tidak kenal dengan orang yang di sekitarnya, sehingga dia berusaha berbuat baik kepada semua orang, supaya nanti kalau dia berpindah-pindah tempat, semua orang nanti juga akan menyayangi, seperti itu, Kak Imel. Nah, ternyata adik-adik, tamu ini adalah bukan tamu biasa, Kak Imel. Bagaimana, Budian? Luar biasa berarti. Iya, tamu ini ternyata adalah utusan Tuhan yang akan menyampaikan kabar. Kabar apa, Kak Imel? Tahu nggak tadi? Kabar apa ya tadi? Kabar kalau Abraham akan diberikan seorang anak. Nah, Tuhan mengulangi janjinya kepada Abraham. Nah, tadi kan dilihat kan di situ Abraham itu sudah tua. Bagaimana, Budiana, kok orang sudah tua masih bisa punya anak? Iya, makanya itu tadi Sarah istrinya Abraham kan waktu di kemah tadi kan
dia tertawa ketika iya. malaikat Tuhan itu menyampaikan bahwa nanti tahun depan akan menjumpai Ibu Sarah ini akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lah, bagaimana mungkin coba ya adik-adik ya, kalau misalnya kakek atau nenek ya kan sudah sepuh itu ya, terus tiba-tiba punya adik ya, makanya Ibu Sarah tertawa, mana mungkin ya hal itu terjadi ya Dek Imel ya, kalau sekarang kan nggak bisa ya, mungkin ya punya nggak mungkin, makanya Sarah tertawa. Tetapi Tuhan berfirman bahwa tidak ada sesuatu hal yang mustahil bagi Tuhan ya adik-adik ya semuanya. Nah kembali tadi kita di situ belajar. Ketika Abraham menerima tamu, Abraham menyambutnya dengan baik. Coba Bu Diana di sini tidak sendiri, meskipun di sini sudah ada Kak Imel. Bu Diana juga ditemani nih, ada Kak Nathan. Kak? Ada Kak Nathan. Oh iya, juga ada Kak Victor. Iya, ada Kak Nathan dan Kak Victor. Coba Bu Diana mau tanya. Oh iya, coba adik-adik, ini loh Bu Diana mau nunjukkan, wih. Ini di gereja kita ini masih ada apa itu namanya itu ya? Pohon Natal. Kemarin kita baru saja merayakan Natal, meskipun tidak seperti Natal tahun-tahun sebelumnya, kita tetap bisa merayakan Natal di rumah bersama keluarga. Nah biasanya kalau Natal itu kan di rumah itu biasanya banyak tamu ya, banyak tamu. Betul, kan ya Kak Imel ya. Kalau di rumahnya Kak Nathan dan Kak Victor biasanya kalau Natal itu banyak tamu juga ya? Iya, udah banyak biasanya. Tapi ini enggak ada. Oh iya, biasanya banyak, tapi tahun ini enggak ada karena ada pandemi virus corona. Nah, Bu Diana mau tanya nih sama Kak Victor, biasanya kalau ada tamu, itu Mama di rumah biasanya menyiapkan apa saja nih Kak Victor? Ya, kayak jajan-jajanan gitu. Ya, lalu apa lagi? Lalu apa ya? Ya udah itu aja, jajan. Oh, biasanya jajan. Kalau ada saudara, biasanya Mama suka masak-masak juga ya? Iya, jadi adik-adik semuanya, ternyata kalau ada tamu itu biasanya Mama atau Papa di rumah itu udah sibuk sekali menyiapkan segala sesuatu, hidangan untuk tamu, ya. Di Imel juga seperti itu Kak Imel ya? Iya, pasti repot sekali kalau nanti ada tamu. Iya, jadi memberikan yang terbaik untuk tamu itu. Nah, ternyata Abraham itu baik sekali ya, adik-adik semuanya. Demikian juga adik-adik semuanya juga dapat berbuat baik loh, seperti Abraham. Caranya gimana ya Kak Imel ya? Gimana ya? Oh gini, kalau nanti di rumah adik-adik ada teman adik-adik yang datang ya, nah nanti disambut dengan sukacita. Terus dipersilahkan masuk, baik, dikasih jajan, terus diajak main ya. Kalau misalnya di rumah ada mainan, dipinjemin apa disimpan ya mainannya? Enggak boleh, jangan dipinjamkan. Nah, seperti itu atau gimana ya Kak Imel ya? Pasti dipinjamkan, karena kita anak-anak Tuhan yang baik hati. Iya, coba kalau Kak Nathan, kalau di sekolah kan Kak Nathan juga punya banyak teman ya. Kak Nathan kalau sama temannya sukanya bertengkar atau enggak sih? Suka main sama-sama atau bertengkar gitu enggak sih Kak Nathan? Enggak, suka main bareng-bareng aja. Oh, Kak Nathan juga suka main bareng-bareng, meskipun Kak Nathan udah besar ya. Ternyata Kak Nathan juga suka main sama temannya karena semuanya adalah teman. Kalau misalnya bertengkar itu enak enggak Kak Imel? Enggak enak pasti ya Bu Diana, karena kita punya musuh. Iya, jadi kalau kita suka bertengkar nanti kita nggak punya teman, terus nggak bisa main sama-sama, rasanya sendiri, terus sedih. Iya, sedih. Makanya kita harus berbuat baik, harus sayang sama teman. Nih, lihat nih Bu Diana sama Kak Imel sama Kak Nathan sama Kak Victor nih pakai bajunya kompakan loh hari ini. Apa ini? Adik-adik bisa baca nggak ini? Ini apa ini ya? Itu tulisannya apa? Coba Friends Forever. Nah, artinya apa Kak Imel? Teman selamanya. Ya, semuanya jadi teman. Bu Diana, Kak Imel, Kak Nathan, dan Kak Victor semuanya adalah teman. Saling mengasihi, saling menyayangi, rukun,
satu sama lain, seperti yang telah dipujikan tadi ya Kak Imel ya. Iya, jadi dari cerita ini kita diingatkan adik-adik semuanya agar kita selalu sayang sama mama, papa, sama kakak dan adik, juga sama teman-teman semuanya. Karena Tuhan terlebih dahulu juga telah mengasihi kita ya Kak Imel. Oh iya Kak Imel, di hukum kasih yang kedua, Kak Imel ingat enggak bunyinya apa? Hukum kasih yang kedua. Apa? Coba kalau yang pertama kan apa adik-adik? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah kalau yang kedua Tuhan juga berfirman, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah dari hukum kasih ini kita diingatkan bahwa kita selain mengasihi Tuhan juga harus mengasihi sesama kita ya. Oke adik-adik, mulai hari ini kalian janji ya untuk saling mengasihi ya satu sama lain, karena itu adalah maunya Tuhan. Adik-adik senang kan? Mau nggak kalau buat Tuhan itu senang? Iya, mau pastinya ya. Iya, karena Tuhan itu juga sayang sama adik-adik semuanya. Yuk, mulai hari ini kita semuanya harus sayang ya sama mama, papa, kakak, adik dan semua teman dan saudara-saudara semuanya ya. Nah, kiranya melalui firman Tuhan ini adik-adik boleh semakin menjadi anak Tuhan yang baik ya, yang membuat Tuhan senang dengan kita selalu rukun dan cinta satu sama lain ya. Terima kasih ya adik-adik semuanya. Nah itu Kak Imel pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bu Diana. Ya sama-sama. Adik-adik habis ini pasti langsung sayang sama orang tuanya ya, sama teman-temannya. Iya. Nah sekarang sesudah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk mempersembahkan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kita, membimbing kita dari pagi, siang, sampai kapanpun nanti. Nah, persembahan ini akan diiringi oleh lagu Kuberi Persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Sekarang kita akan sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah mengumpulkan persembahan. Saatnya kita untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sekaligus doa syafaat. Silahkan Bu Diana. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kami dan mengingatkan kami anak-anak-Mu agar kami selalu dapat hidup rukun dan cinta satu sama lain, mengasihi papa mama, kakak adik, juga teman-teman kami semuanya. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu rendah hati dan selalu hidup dalam kasih. Tuhan, saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini ya Tuhan, dan berkati yang mengelola persembahan ini sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih atas berkat kasih yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, baik yang di
rumah, juga dimanapun berada, ajarkan kami Tuhan di masa pandemi ini agar kami selalu semangat dalam belajar, selalu taat pada orang tua dan juga tekun dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Kami berdoa Tuhan, semoga virus corona bisa segera berlalu dan semua orang dapat sehat kembali. Kami dapat melakukan aktivitas, bisa bersekolah lagi seperti dulu. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan supaya selalu sehat dan dapat membantu menangani virus corona ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta, juga warga semuanya di GKJW Jemaat Ponorogo agar dapat melayani-Mu dengan penuh kasih. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami agar dapat dengan penuh hikmat kebijaksanaan memimpin bangsa dan negara kami supaya menjadi bangsa yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, tak terasa ya Bu Diana, kita sudah hampir sampai ke penutup. Seperti rasanya cepat sekali ya Bu Diana. Iya, nggak terasa ya. Kayak baru mulai ya. Oh iya benar sekali Kak Imel, karena kita asik ya lihat adik-adik semuanya bergembira, sukacita. Iya betul sekali. Sebelum kita tutup, mari kita pujikan satu buah lagu yaitu KASIH seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua untuk bisa saling mengasihi orang tua, teman-teman, dan semuanya. Ayo, semangat adik-adik. Semangat. Kepada teman seperti kasih Yesus. Kita sudah tiba di akhir acara. Nah, Bu Diana ada pesan-pesan untuk adik-adik? Ya, adik-adik, karena sekarang masih pandemi ya Kak Imel ya, adik-adik tetap di rumah. Kesehatan. Ya, tetap di rumah ya Kak Imel ya. Lalu rajin cuci tangan, memakai sabun dan membilasnya dengan air mengalir ya. Lalu kalau terpaksa harus keluar rumah, memakai apa Kak Imel? Masker, betul sekali. Lalu kita juga harus selalu menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita supaya kita juga
terhindar dari virus corona. Adik-adik tetap berdoa ya supaya virus corona bisa berlalu, semua orang sehat. Lalu juga harus nurut sama papa dan mama, semangat sekolahnya dengan mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru di rumah ya. Ya, Kak Imel ya. Kak Imel juga selalu semangat kan meskipun belajar di rumah. Iya. Semoga kita bisa cepat ibadah bersama-sama lagi ya Bu Diana. Iya, Bu Diana udah kangen sekali sama anak-anak. Ya, Kak Imel juga kangen kan pengen ibadah sama-sama teman-teman ya. Iya. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri acara ini, mohon Bu Diana untuk memberikan berkat kepada kita semua. Oke, adik-adik semuanya, mari kita bersama-sama bersatu menundukkan kepala dalam doa menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik di rumah hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih, kasih, kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih.